Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pangga Jem dari Sukor Sekuritas. Pada yang ini saya adakan acara Zoom ya, dan offline IPO Hunter tanggal 2 Juli 2024. Pada siang ini saya akan membahas IPO 3 emiten. Yang pertama adalah PT UBC Medical Indonesia, kodenya LABS. Kemudian Intra Golf Link Resort, kodenya GOLF, dan PT Gunan Nusa Era Mandiri, kodenya Gunan. Sebelum saya memasuki acara, saya ingin tahu bahwa eh, saya pada acara ini memberikan nasihat ya, apakah saham ini baik secara fundamental, bagaimana, valuasi bagaimana, ya, berserta rekomendasi. Keputusan membeli dan menjual ada di tangan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi istilahnya adalah disclaimer on ya. Kita mulai dengan yang pertama ya, yaitu PT UBC Medical Indonesia ya. Ini saya baca seperti biasanya. Emitennya bernama PT UBC Medical Indonesia Tbk ya. Kegiatan usaha adalah distributor alat kesehatan berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Untuk jadwal penawaran umum, offering sampai 8 Juli 2024 ya. Jadi mulai hari ini dipesan. Tanggal 8 Juli biasanya sore hari itu nanti masuk ke portofolio di spot atau juga dapat email ya. Pencatatan tanggal 10 Juli 2024. Sebagai penjamin pelaksana emisi adalah Lotus Andalan Sekuritas ya, dengan kesanggupan penuh full komitmen. PT Labs ini menawarkan saham baru sebanyak 700 juta lembar atau mewakili 17,72% dengan nominal Rp20 per lembar dan harga IPO Rp102 per lembar. Sehingga emiten ini akan meraup dana sebesar 71 miliar rupiah. Ya. Ini adalah saham baru, ya, bukan saham divestasi. Rencana penggunaan dana, seluruh dana akan digunakan untuk modal kerja. Ya, tidak ada yang untuk bayar utang atau capital expenditure, jadi untuk modal kerja operasional ya. Sebagai pemegang saham diri yang utama adalah PT Optel Investama Mulia. Ya, dia memegang 87,98% saham ini ya sebelum IPO. Setelah IPO dengan menawarkan saham ke masyarakat 700 juta lembar mewakili 17,72%. Sehingga PT Optel Investama Mulia kepemilikannya terdilusi menjadi 72,39%. Ya, juga yang lain-lain juga mengalami dilusi secara persentase. Untuk jumlah absolutnya angkanya tetap sama ya. Sebagai pemegang saham pengendali adalah sebentar saya lihat sebentar ya, adalah ini Bapak Nathan Tirtana ya, pengendali Perseroan. Dia berjanji dalam waktu 1 tahun setelah listing dia tidak akan eh, menjual ke orang lain ya. Kemudian PT UBC ini didirikan tanggal 4 Juni 2014 ya, jadi umumnya kurang lebih 10 tahun ya. Bergerak di bidang distributor alat kesehatan ya, distributor ya. Awalnya dia memasarkan produk dari produk pemegang saham ya, yaitu PT Inodia, itu adalah PT pemegang sahamnya Perseroan. Jadi awalnya Perseroan ini menjual barang-barang milik PT Inodia ya. Kemudian berjalannya waktu
Perseroan menjadi distributor dari Qiagen dan Perkin Elmer ya, perusahaan dari luar negeri ya. Kemudian Perseroan juga melakukan penjualan ke pemerintah ya, ke pemerintah selain ke swasta. Perseroan juga merupakan distributor authorized ya dari perusahaan prinsipal dari luar negeri ya, Amerika, Jepang, dan Cina ya. Itu seperti Qiagen, GmbH, Nipro Corporation, dan Sansur Biotech. Ya, perusahaan-perusahaan ini juga perusahaan-perusahaan yang ternama ya, termasuk juga perusahaan bioteknologi. Ini sebagai informasi, Qiagen adalah perusahaan pelopor bioteknologi dari Amerika ya, yang berdiri tahun 80, Nipro Corporation dari Jepang berdiri tahun 54, dan Sansur dari Cina ya, berdiri tahun 2008. Dan Seroan memiliki anak perusahaan yang bernama PT Esora Medica Indonesia ya, itu tahun lalu ya dia mendirikan, di mana PT Esora ini kedepannya akan memproduksi alat-alat kesehatan ya. Jadi dia rencananya mau memproduksi jadi manufaktur ya. Kalau sekarang ini Perseroan hanya sebagai distributor ya, dan pemegang lisensi dari perusahaan luar negeri ya. Produk yang dijual Perseroan dibagi dua secara garis besar kategorinya, yaitu instrumen dan reagen. Instrumen itu adalah berupa peralatan mesin dan analyzer yang biasa digunakan ke laboratorium. Ya, jadi Prodia, Parahita, nah, dia memasuk ke mereka-mereka. Ya. Kemudian yang kategori kedua adalah consumable dan regen. Terbagi atas consumable itu alat medis yang sekali pakai, ya, sekali pakai ya, seperti kertas saring untuk screening lab ya, sekali pakai buang. Dan regen ini adalah reaksi kimia ya. Kalau kita mau periksa cek darah, lah dia akan mereka lab-lab itu butuh zat kimia ya. Nah, ini dia Perseroan juga menjual produk tersebut ya. Ya ini ya. Jadi juga perusahaan ini juga selain menjual langsung ke konsumen juga Perseroan itu ikut tender ya, terutama dari pemerintah ya. Nah, ini adalah gambar-gambar dari produk-produk yang dijual oleh Perseroan ya, untuk penyakit TBC ini ya, namanya TB manajemen ya, screening bayi lahir ya, HPV, virus HPV ya, human papilloma virus. Nah, ini ya alat-alatnya, perlengkapannya ya, mesin-mesin dan peralatan ya. Keunggulan kompetitif Perseroan adalah sudah pengalaman 10 tahun dan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan luar negeri, mempunyai pelanggan yang terdiversifikasi ya, ada RSUD swasta, lab swasta, dan instansi pemerintah. Distribusinya juga cukup banyak, 13 area di seluruh Indonesia. Biasanya juga kerjasama dengan kimia trading dan distribusi. Ya, ini Bapak bisa lihat peta-peta mapnya yang di lingkaran kuning-kuning ini ya. Ya, Kalimantan ada 2, Sumatera ada 3, untuk Jawa ada 5, ya, Irian Jaya, Papua ada 1, Sulawesi ada 2. Ya, ini rumah sakit yang terkenal ya, Kanker Darmais Jakarta, Siloam Karawaci, Harapan Kita ya. Di Surabaya ada Dr. Sutomo ya, ya sama. Ya, ini adalah breakdown dari penjualan ya. Jadi sebagian besar itu sumber pendapatan personal itu dari kategori consumable and regen ya. 104 miliar dari 137 miliar. Yang instrumen mesin peralatan kecil ya, peranannya cuma 30 miliar ya. Dari segmen pemerintah swasta hampir imbang ya, 50% ya. Ini adalah lab-lab yang pelanggan-pelanggannya ya, Prodia, Biotest ya, seperti yang saya sebutkan tadi.
Untuk pemerintah ada Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, ya. Ini adalah profil dari anak perusahaan, ya. Esora Medica Indonesia, ya. Didirikan tahun 2023, jadi masih baru saja, jadi belum operasi. Rencananya dia bergerak di bidang manufaktur alat kesehatan, ya. Mesin dan peralatan produksi yang akan digunakan anak usaha itu diletakkan di Pulau Gadung Industrial Estate, ya. Kapasitas produksi mencapai 1,3 juta pieces per tahun, ya. Ini masih harapan, ya, masih masa depan, ya. Ini adalah milestone dari perseroan, didirikan tahun 2014, ya. Tidak ada yang terlalu signifikan. Risiko utama dari perseroan adalah keberlangsungan kerjasama distribusi dengan prinsipal, ya. Kalau diputus ya bahaya, ya. Jadi sebagai pemegang saham pengendali yaitu Nathan Tirtana, ya. Ini Bapak Nathan Tirtana, pengendali dari perseroan, ya. Beliau juga menduduki komisaris utama, ya. Nah ini orangnya, ya. Umur 44 tahun, ya, sangat muda sekali, ya, sangat muda, ya. Dia punya pengalaman tapi nggak begitu banyak, ya, cuma 3 tahun 2 tahun, ya. Ini di perusahaan Cina, ya. Kita lihat backgroundnya, ya. Ini ada eksekutif senior perencanaan ini yang agak lama ini, ya, 20 tahunan, ya. Cuma ini nggak jelas, ya, ini nggak jelas, jadi kita abaikan saja. Cuma lihat dari bawahnya nih, pengalaman kalau menurut saya ini masih kurang, ya, setahun 2 tahun, ya, nggak ada yang lama. Yang 4 tahun ini, ya, di perusahaan Cina ini, ya, manajer sales internasional, ya. Direkturnya FX Siswa Rancung ini umur 46 tahun, ya, juga pengalamannya juga kalau menurut saya sih nggak begitu banyak pengalaman, ya, bentar-bentar kerjanya. Ya, dari produk utama dari Pesulat adalah medis sekali pakai, ya, consumable dan regen, ya, itu yang produk utamanya. Yang mesin peralatan itu bukan produk utama, ya. Jumlah aset tahun 2023 akhir itu 160 miliar rupiah, ya, jadi bukan perusahaan besar, ya, lebih condong ke kecil menengah, ya. Kita lari ke dia kreditur banknya BCA, ya, punya utang bank BCA. Jumlah lembar saham dapatkan store penuh setelah IPO itu nanti 3,95 miliar lembar. Ya, harga IPO 102, ya, sehingga net-netnya dia akan terima uang 69 miliar rupiah, ya, asumsi biaya emisi 4%, ya. Dana prosit dari IPO 69 miliar rupiah itu mewakili 43% dari total aset berakhir 2023, cukup sehat, ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Namun kalau kita bandingkan dengan total ekuitas itu sangat besar, ya. Ini yang saya kurang suka, ya. Jadi ekuitasnya itu di bawahnya 69 miliar, tapi dia mau raup dana IPO 69 miliar, ya. Ekuitasnya kalau kita lihat di bawah itu ekuitasnya 49 miliar rupiah per akhir 2023, 50 miliar. Dia mau narik duit dari masyarakat hampir 70 miliar, ya. Ya. Kemudian sumber pendapatan, ya, ini, ya, konsumsi dan regen itu 75%. Ya, instrumen itu seperti peralatan mesin yang dijual ke lab-lab itu 24%, ya. 2023 segmen pemerintah cukup besar, oh lumayan 42%, ya.
swastanya 58%. 2 tahun sebelumnya swasta menguasai 91%, ya, dan 86%. Jadi di tahun 2023 Perseroan itu melakukan penetrasi, ya, yang cukup agresif ke pemerintah, ya. Pesaing perseroan antara lain PT Kalgen DNA untuk produk screening tuberkulosis, Bio Farma, dan Crohn untuk screening HPV. Jadi nggak ada yang benar-benar identik, ya. Untuk laporan keuangannya per akhir 2023 total aset 160 miliar, total kewajiban 111 miliar, total ekuitas 49 miliar, omset 137 miliar, laba kotor 56 miliar, laba usaha 7 miliar langsung drop, ya, laba bersih 2 miliar, cuman 2 miliar, ya, sangat kecil. Kita hitung rasio untuk GPM, gross profit margin 41%. Kalau menurut saya ini baik, ya, cukup besar. Sekali lagi ini distributor, ya. UPM langsung turun tajam, ya, jadi 5%. Ini kurang baik, ini karena tidak efisien, ya, karena kepotong biaya admin sama biaya penjualan. Ya, kalau GPM kan omset dikurangi HPP, ya, dari harga jual dikurangi dengan harga kulaan, ya, cukup gede, ya, marginnya 10%, namun setelah dipotong biaya operasi dan penjualan langsung drop jadi 5%. Turun ke NPM, net profit margin cuma 1%, ya, sangat buruk kalau menurut saya. Punya perusahaan net NPM-nya 1%, ya, ROE 4%, ya, lebih rendah dari deposito. Buat apa punya pabrik, punya perusahaan kalau tingkat pengambilan modalnya di bawah deposito, ya. Solvabilitas cukup besar, ya, 200%, ya. Ini memang belum 300, tapi ini sudah lampu oranye menurut saya, ya. Untuk rasio DSCR, coverage dari utang single digit 9 kali, coverage bunga 4 kali, ya. Jadi saya simpulkan fundamental perusahaan ini buruk, ya. Sekali lagi ini pendapat saya, ya, fundamental buruk. Kalau fundamental buruk itu mestinya valuasi nggak boleh mahal, ya, harus diskon, ya. Net profit untuk 2024 saya perkirakan 5 miliar rupiah. 2023 dia mencatat net profit 2 miliar, ya, jadi sudah sangat optimis, ya. Dari 2 naik jadi 5, ya. Ketemu EPS 1,3 rupiah dengan harga 102, PI-nya 78 kali, ya. Sangat tinggi, tidak menarik, ya. Book value-nya 3,4 di atas 3, ya. Jadi secara angka PR dan PBV sudah sangat tinggi, jadi saya nggak rated, ya. Saya nggak rated, ya. Fundamental buruk, valuasi mahal, kombinasi yang buruk, ya, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat, ya, nanti saya baca, ya. Atau ada yang bertanya, boleh silakan berbicara untuk IPO ini, PT UBJ Medical, silakan, saya tunggu. Kalau nggak ada atau Bapak Ibu malu bisa ketik, ya. Setelah itu saya pindah ke PT, bentar saya urutkan, ke PT Golf, ya, ke Golf ini, ya. Ini namanya perusahaan PT Intra Golfing Resort, ya. Dia bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajemen dan pengelolaan lapangan golf, pengembangan properti dan fasilitas pendukung lainnya melalui anak perusahaan, ya. Berkedudukan di Bogor, Jawa Barat. Kantor pusat juga di Bogor, ya. Jadwal IPO offeringnya 2 sampai 4 Juli, ya. Jadi cuma 3 hari. Listingnya tanggal 8 Juli, ya. Sebagai penjamin pelaksana emisi ada 4 broker: KB Valburi Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Semesta Indovest Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia.
menjamin dengan kesanggupan penuh, full komitmen, ya. Rata-rata sekarang ya full komitmen, ya, ya. PT ini menawarkan saham baru sebanyak 1,95 miliar lembar. Ini kalau kita lihat Bapak Ibu ikuti ringkasan saya, ini jauh di bawah rencana semula. Ya, rencana semula sekitar 3 miliar lembar. Ya, mungkin ini juga bisa jadi sentimen kurang bagus ya, karena kan mungkin sepi peminat jadi dia diturunkan. Ya, 1,95 miliar lembar itu mewakili 10%. Sebelumnya dia mau jual sampai 15%. Nominal Rp25, harga IPO Rp200 per lembar. Ya, saham baru. Ya, ya, saham baru. Struktur permodalan terakhir ya itu BPG menguasai 98%. Ya, BPG itu singkatan dari PT Bali Pecatugraha, ya, Bali Pecatugraha, ya, ya. Kemudian ini ada pembatasan ya, jadi pihak-pihak yang memperoleh saham ini di bawah harga IPO itu punya larangan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh saham sampai dengan 8 bulan sejak IPO, ya, jadi semacam lock up lah ya. Sebagai pengendali perseroan adalah Bapak H. Hutomo Mandala Putra, ya, kita kenal dengan nama Tommy Soeharto, ya, anak dari almarhum Presiden Soeharto, ya. Pak Tommy menyatakan tidak akan melepas saham ini minimal 1 tahun setelah IPO, ya. Dana IPO itu digunakan untuk anak-anak usahanya Bapak Ibu, ya. 88% itu untuk anak usahanya yang bernama NKG. Yang NKG itu singkatan dari New Kuta Golf and Ocean View, ya. Ini berarti dia tuh bau-baunya ada proyek di Bali, ya, sama di Bogor, ya. Dari kata-katanya ya, NKG tadi sebagian besar dana IPO akan digunakan oleh NKG, anak usahanya golf, ya. Kita kembali ke penggunaan ini ya, NKG, ya, dengan rincian 67% ya untuk membangun hotel bintang 6, luxury boutique hotel di Hul 15, Cliffhanger Pecatu Indah Resort Jimbaran. Ya, ini untuk selanjutnya disebut pembangunan hotel, ya. Jadi untuk membangun hotel, ya, 67% dari 88%, ya. Sisanya ya, hotelnya ini nanti pembangunannya selesai Juli 2006, ya, ya. Jadi beroperasi nanti Agustus 2026, ya, hampir 2 tahun, ya, ya. Kemudian 11% digunakan oleh juga ini untuk membeli lahan pendukung di depannya lahannya hotel ini, ya, untuk parkir dan lain-lain, ya, paham ya. Ini kemudian lahan-lahan ini itu belinya dari pemegang saham, jadi ini transaksi afiliasi, ya, ini yang saya kurang suka, ya, ya. Kemudian 4% digunakan NKG juga untuk pembangunan New Kuta Golf Villa. Jadi untuk villa ini, ya, di Kuta sana, Pecatu Indah, ya. Cuman kecil ya, cuma 4% ini untuk villa, ya, untuk villa. Yang banyak itu untuk hotel, ya. Juga villanya juga belum, masih tahap desain, ya, masih tahap desain, ya. Timelinenya, ya.
Nanti pembangunannya selesai Juni 2026. Jadi semuanya hotel villa itu selesainya Juni 2026 sampai Agustus 2026. Ya, 5% untuk operasi modal kerja. Ya, 5% untuk di SGU. Ya, jadi 5% untuk SGU itu Sentul Golf. Ya, jadi kan NKG sekarang SGU. Ya, untuk SGU dan sisanya untuk modal kerja. Jadi secara umum seperti itu. Jadi kebanyakan dana IPO untuk NKG, ya. NKG untuk bangun hotel, bangun villa dan lahan pendukung, ya. Belinya lahannya dari pemegang saham Pak Tommy itu, ya. Pasti belinya harganya waktu dulu sangat sangat murah, ya. Golf itu, Intra Golf Link Resort itu bergerak dalam industri golf dalam bentuk pemilikan dan pengelolaan lapangan golf yang berdiri sejak tahun 2005, ya. Jadi penghasilan sekarang itu tuh dari penjualan membership golf, ya, paham ya. Jadi ini belum perusahaan properti, belum, ini belum, ya, masih pengelolaan lapang golf, ya. Nah, ini, ya, ada dua anak usaha sekarang ini, ya, yaitu NKG. Kegiatannya itu adalah pengelolaan lapangan golf dan pengelolaan real estate, ya, yang jualan masih golf, kontribusinya 47%, jadi cukup material, ya. Sama SGU, ini murni pengelolaan golf di Sentul, ya. Ini kontribusinya cukup besar, 52%. BGR itu entitas asosiasi, belum ada kontribusi pendapatan, ya. Ini SGU, ya. SGU ini, ya. Sentul Golf Utama, ya, nama lapangan golfnya itu Palm Hill Golf Club, ya, di Sentul Bogor, ya. Luas lahannya 94 hektar, 70 hektar sudah jadi lapangan golf, 24 hektar masih lahan kosong, ya. Ini juga apa tuh termasuk internasional, ya, lapangan golfnya. Desainernya dari luar negeri, Bapak Tom Matterson. Mulai beroperasi September 1993, jadi cukup lama, sudah cukup lama, ya. Ini, ya, sumber pendapatan utama dari SGU, penyewaan dan penjualan golf membership second, ya, penyewaan lapangan golf, ya, ini, ya. New Kota Golf Ocean View, ya, NKG ini, ya, NKG ini, ya, dia punya lapangan golf namanya New Kota Golf Club, ya, di kawasan Pecatu Indah Resort, ya, di Bali. Luas lahannya 85 hektar, ya. Di sana juga dari luar negeri. Operasi 2007, jadi sudah cukup lama. Ya, sumber pendapatan juga sama, penyewaan dan penjualan golf membership second dan penyewaan lapangan golf. Penjualan kalau oleh grup, ya. Kemudian ini juga punya kerjasama, ya, dengan Perintis Trinity Property. Ya, kodenya di BE itu TRIN, ya, itu mitra kerja dari PT Sentul Golf Utama ini, ya. Ini ada kerjasama, ya, joint operation, ya. TRIN, ya, namanya TRIN, kodenya TRIN, ya. Nah, ini ada perjanjian ini, ya. Ini emiten ini tuh banyak sekali transaksi afiliasi dan rumit, ruwet, ya. Saya enggak suka dengan yang ruwet-ruwet, ya. Karena apa? Nanti rawan GCG-nya, ya. Ini ada perjanjian pengembalian membership golf antara perseroan dengan Bapak Tommy Soeharto, ya. Pak Tommy mengembalikan membership keanggotaan sebanyak 89 membership. Nilainya nggak macam-macam, Pak, itu 28 miliar rupiah. Saya nggak tahu Pak Tommy dapatnya gimana ini, ya. Terus ada perjanjian mau mengembalikan, ya. Jadi nanti perseroan bayari Pak Tommy 28 miliar.
Pak Tommy dapat duit 28 miliar, tapi bayarnya secara bertahap selama 1 tahun. Ya, ini ya. Sisa berarti sebelumnya ya ada penjualan, nggak ngerti saya berapa ya. Sisanya ini ya yang akan dikembalikan 28 miliar ya. Itu juga ada perjanjian pinjam meminjam dengan Bapak Tommy ya, dengan Perseroan ya. Biasanya nggak dikenakan bunga, ya, nggak dikenakan bunga ya. Jadi perjanjian kerjasama investasi dengan pengembangan lapangan golf dengan BPG ya. Banyak sekali seperti ini ya, ya rumit ya. Dapat fee atau dapat imbalan saham, biasanya begitu. Di sini ada ya, dapat sahamnya Perseroan ya. Ini juga perjanjian kan dukungan dana, jadi dapat dukungan dana ya. Ini dengan NGK ya. Ini BPG adalah pengelola kawasan Pencatu Indah Resort ya. Perseroan adalah pemilik perusahaan NGK. BPG itu anak pemegang sahamnya NGK ya. Ini dukungan dana ya. Jadi BPG itu ngasih duit ke NGK, nanti BPG dapat saham ya. Ini dukungan dana kedua ya, antara Perseroan dengan BGR. BGR itu yang di Belitung ya. Ini BGR itu pengelola kawasan BlackRock Gold Belitung. Ini kan transaksi afiliasi semua ya. Itu ya. Dukungan dana ketiga ya. Perseroan dengan NKG ya. Ini saya tetap cantumkan karena saya tidak mau menyembunyikan informasi yang penting ya. Ini juga dukungan dana 4 ya antara Perseroan dengan SGU dengan Sentul ya. Ini cukup gede loh, 83 miliar rupiah ya. Dukungan dana usaha 5 ya antara NKC dan Perseroan ya. Persaingan usaha ya. Kita lihat dari berdasarkan data resmi dari GCMAI periode Januari Maret 2004, ini kita lihat Palm Hill Golf ya. Ini kan yang di Sentul ya. Market share 4% dari seluruh Indonesia. Jadi nggak besar. Sedangkan New Water Golf yang di Bali itu 5% ya. Jadi ini bukan pemain besar ya, pangsa pasarnya. Risiko utama adalah revaluasi aktiva tetap ya. Kita lihat nanti ya. Ini ya. Ini Pak Tommy ini ya. Gak humpus ya. Humpus lain ya. Golfnya di sini ya. Golfnya di sini ya. Ini pemegang saham pengendali BPG, pemegang saham utama dari golf ini ya. Ini juga Sigit juga anaknya Pak Arto ini ya. Humpus, putih humpus ya. Ini ya Pak Tommy ya. Ini anaknya Pak Tommy utama. Jadi Pak Tommy itu namanya nggak muncul di manajemen ya. Anaknya Pak Tommy ini Dharma Mangkuluhur Utomo ya. Sama direktur utama ini dua orang kunci nih ya. Kita lihat ya. Nah, ini anak-anak Tommy ya, umur 25 tahun ya, masih sangat muda ya. Jadi komut ya. Menjabat komut sejak 2023, sejak tahun lalu baru jadi komut ya. Ini komut-komut semua ini. Ini ya, ini kan singkatan perusahaan-perusahaan afiliasi semua ini ya. Ya, ya, kerja mulai tahun 2017 ya. Komisaris sudah ya, independen direksinya nih ya. Ibu Febri Astuti direktur utama 54 tahun. Ini ya. Ya, backgroundnya ya. Kerja mulai dari 92
Ya, RS Vesco cuma 1 tahun, ini cuma 3 tahun di kantor akuntan Hans Tuana Kota HTM. Ya, 98 Timor Diskusi Nasional ini kan ini mobil Timor tuh yang dulu tuh, ya mobil Timor, ya. Jadi sudah 96 sudah kerja ikut Pak Tommy nih, ya. Selanjutnya di perusahaan-perusahaan afiliasi, ya. Ini Pak Andi, direktur, ya. Ini cukup banyak, ya, ya. Muncul grup cuma sebentar, ya, ya. Kerjanya sebentar-sebentar ya loh, ya. Butuh loncat, ya. 1 tahun, 2 tahun udah hengkang, ya, ya. Tidak terdapat hubungan keluarga antara Dewan Komisaris dan anggota direksi, ya. Jadi nggak ada hubungan keluarga, ya. Gampangnya, ya. Ini Bapak Ibu lihat total aset 2022 626 miliar rupiah. 2003 langsung loncat jadi 8 triliun. Saya kaget ini. Kenapa nih ada tambahan akibat tetap ini 7 triliun jadi 7 triliun. Ya, dari tahun lalu 390 miliar, 2022 2023 jadi 7 triliun. Ini kuncinya di sini, ya. Saya kasih tanda tanya, ya. Penghasilan komprehensif lainnya, ya. Ini imbang, ya. Aktiva pasiva, ya. Aktiva naik 7 triliun, pasti di pasiva ada naik 7 triliun, ada di sini. Ya, kita breakdown nanti, ya. Kita lihat omsetnya slow-slow saja, ya. Kenaikannya moderat-moderat saja, ya. Normal-normal, ya. Ya, 2021 sempat mencatat rugi usaha cuman sedikit sih, 500 juta, ya. Setelah itu melonjak, ya. Tahun 2001 juga rugi bersih 32 juta, sedikit sih, ya. Terakhir laba 60 miliar rupiah. Kita lihat untuk rasio ICR di SCR nggak ada, ya, ini karena dia tidak ada utang yang berbasis bunga. Semuanya kan dia pembiayaan pakai pembiayaan ini pemegang saham, ya, afiliasi, ya. Kita lihat, ya, penghasilan komprehensif lainnya yang 7 triliun itu, ya. Ternyata ada revaluasi 7, jadi aset-asetnya PT ini itu nilainya tuh direvaluasi Bapak Ibu, ya, dinilai pakai harga sekarang, ya. Kalau menurut akuntansi kan nilai aset itu kan berdasarkan harga beli, harga perolehan, ya. Harga perolehan itu adalah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang muncul, itu namanya harga perolehan. Nah, waktu menjelang IPO, pas IPO sama dia tuh direvaluasi, ya, nilai tanahnya semua gedungnya tuh dinilai harga sekarang jadi 7 triliun, ya. Ya, jadi ini bukan murni karena operasional naiknya, tapi karena revaluasi, ya, kita perlu tahu. Nah, ini ada tanah Bapak Ibu, muncul 7 triliun, ya. Paham, ya? Jadi Bapak Ibu, ya, ya. Nah, ini, ya, utang-utang lain yang tadi itu, ya, pengembalian membership golf 28 miliar, ya. Utang-utang lain kepada Pak Tommy via afiliasi pinjaman jangka pendek tanpa bunga, ya, ya. Biaya Kedi, ya, jadi Kedi itu, ya, yang ngambilin bola, ya, belum dibayar, ya, 2 miliar rupiah, ya, beban yang masih harus dibayar, ya. Jadi ini pendapatannya, ya. Breakdown pendapatan dari golf 53%, real estate ini jualan lahan 25%, restoran 15%, lain-lain 7%. Dari pendapatan yang dominan itu masih di segmen golf, ya, membership dan penyewaan lapangan golf, ya, Bapak Ibu, ya. Ini golf, real estate, ya, sama seperti tadi, ya. Kita ke ringkasan, jadi jumlah lembar saham setelah IPO ditempatkan investor penuh itu 19,5 miliar lembar. Harga IPO 200 sama dengan waktu kisaran book building, ya.
Sehingga nanti PT Golf ini meraup dana netnya sekitar 324 miliar rupiah. Ya, asumsi biaya emisi 4%. Ya, profit ini 374 miliar rupiah itu mewakili 5% dari total aktiva. Ya, sangat kecil ya karena revaluasi itu. Ya, dan sangat kecil dari total aktif ekuitas, cuma 5%. Ya, tapi ini kan karena revaluasi yang super besar itu, ya. Jadi ini kasus khusus ini ya. Penggunaan dana saya ringkas 88% untuk setoran modal ke NKG, 5% untuk anak usaha SGU, dan 7% untuk modal kerja perseroan. Ya, ini yang ya transaksi afiliasi ya untuk bangun luxury boutique hotel ya, dan lahan pendukungnya di depannya hotel ini nanti baru bisa operasi Agustus 2026 ya. Ini luxury boutique hotel dibangun 2025 awal tahun depan, selesai Juni 2026. New Water Villa, villanya itu ya dibangun nanti 2024 November, selesai Juni 2026 ya. Perseroan usianya sudah 19 tahun ya, tapi selama ini bergerak di bidang golf dan real estate ya, penjualan lahan ya. Ini pendapatan perseroan secara rutin diperoleh dari manajemen fee ya, yang dibayarkan setiap bulan oleh anak usaha ya. Jadi sekali lagi ini sifatnya afiliasi ya. Bank kreditur tidak ada Bapak Ibu ya. Nggak tahu kenapa ya, kok nggak ada bank yang ngasih kredit atau perseroan tidak mau ngambil kredit. Semua pembiayaan berasal dari pemegang saham pengendali atau perusahaan afiliasi ya, dengan berbagai macam perjanjian ya. Ini ya, ini saya bikin agak variasi tanpa revaluasi dengan revaluasi ya, karena revaluasinya sangat besar, sangat sangat signifikan ya, ya sangat signifikan ya. GPM 63% sangat baik ya, karena kan dia kan cuman jasa ya toh ya, nggak banyak manufaktur ya. 63% sangat baik, UPN 40% baik, NPN 3% baik, ROE 1% Bapak Ibu ya. 1% ini memasukkan revaluasi ya. Kalau tanpa memasukkan revaluasi itu 13% moderat ya. DER-nya 2% sangat baik ya. Ini pakai revaluasi ya. Kalau nggak pakai revaluasi 38% ya, naik ya. Di SCR nggak ada, fundamental baik, tapi dengan catatan ya. Sekali lagi ini karena faktor revaluasi itu yang sangat sangat signifikan pengaruhnya ya. Net profit saya perkirakan 2024 72 miliar rupiah, naik dari 2023 60 miliar rupiah ya, sehingga IPS-nya 4 rupiah dengan harga 200, pernya 50 kali, sangat mahal ya, jauh di atas patokan Pak LKH 5 kali. PBV sangat rendah Bapak Ibu, cuma setengah kali, 0,5 kali. Sekali lagi karena faktor revaluasi. Kalau nggak pakai revaluasi, PBV-nya 3,85 kali, hampir 4 kali, berarti mahal. Ya, jadi kita membuat beberapa perhitungan, ya, Bapak Ibu ya. Ya, valuasinya saya bilang secara umum ya wajar mahal ya, dari PI mahal, PBV murah, kalau pakai revaluasi, kalau nggak pakai revaluasi ya mahal. Ya, karena banyaknya transaksi afiliasi, saya nggak rated saham ini. Ya, ini saya coba memaksa membandingkan dengan perusahaan properti yang ternama. Ya, saya ingin tahu sih dengan CTRA, Pakuwon, Sumarekon. Ya, dari aset Golf yang paling kecil cuma 8 triliun, yang lain itu 30 triliun sampai 40 triliun. Kita langsung ke
revaluasi. PBV Golf 0,5 kali. Ya, ini dengan revaluasi ya. Kita lihat Sumarekon, PBB-nya 0,85 di bawah 1. Pakuwon 0,97 di bawah 1. CTRA 1 kali. Ini tiga emiten ini yang besar-besar ini nggak ada efek revaluasi, normal-normal saja. Kalau Golf bisa 0,5 kali karena ada valuasi. Kalau nggak pakai valuasi 3,4 kali, ya toh. Jadi NAV, NAV, ya, NAV ya, price per NAV. CTRA 0,9, Pakuan 0,8, Sumarekon 0,65, Golf 0,41 kali. Ya, sekali lagi bisa murah karena faktor revaluasi. Tapi lihat yang lain, yang sudah gede-gede, ternama, punya track of record, ya di bawah 1 kali. Nah, kita bisa bandingkan ya. Wah, lebih enak mana, milih mana ya. Jadi ada gambaran. Ya, sekali lagi ya, jadi saya nggak redit saham ini. Ya, tapi Bapak Ibu ya, eh, dari pengamatan saya, kalau Bapak Ibu mau cuan 10% itu mestinya bisa membeli semua saham IPO. Ya, asalkan Bapak Ibu pada hari pertama langsung pasang jual, input order jual jam setengah 9, 10% di atas harga IPO. Udah, itu bisa laku kok. Ya, bisa laku. Pokoknya jangan serakah. Ya, kalau ada pertanyaan bisa dicatat, diketik. Ya, kalau mau langsung bertanya silakan Bapak Ibu. Sebelum saya pindah ke emiten yang terakhir, saya tunggu. Kalau nggak ada, saya pindah ke PT Guna Nusa Era Mandiri ya, Bapak Ibu sekalian. Emiten yang ketiga, kodenya Guna. Ya, dia bergerak di bidang industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan, bukan kecap, tempe dan tahu. Dan perdagangan besar bahan makanan dan minuman, hasil pertanian lainnya, dan aktivitas perusahaan induk, ya, berkedudukan di Cikarang, Bekasi. Ya, kantor pusat di kawasan industri BIIE Hyundai, ya, di Cikarang, Bekasi. Punya pabrik 3, ya, di kawasan industri BIIE Hyundai Cikarang, Bekasi pertama. Pabrik kedua di Pati Gabus, Jawa Tengah. Pabrik ketiga di Cikarang, ya, Bekasi, ya, pabrik 3 di kawasan industri Delta Silikon 3, ya. Jadi punya 3 pabrik ya. Jadwal IPO penawarannya 2 sampai 5 Juli, listingnya 9 Juli. Sebagai penjamin pelaksana emisi Panin Sekuritas, ya, dengan kesanggupan penuh, full komitmen. Ya, dia punya anak perusahaan ada 5 dan 1 perusahaan asosiasi, ya. Ini karena kepemilikannya itu di bawah 50% itu namanya asosiasi, ya. PT Guna ini mau menawarkan saham baru sebanyak 500 juta lembar atau mewakili 20% dari total saham yang ditempatkan dan setor penuh setelah IPO. Harga IPO Rp150 per lembar. Ini sama dengan batas atas dari kisaran book building. Jadi sentimennya positif, ya. Nominalnya Rp100 per lembar, ya. Tidak seperti biasa. Biasanya tuh nominalnya tuh kecil-kecil ya. Ini 100. Artinya apa? Orang spekulasi mungkin bisa ada stock split, ya, begitu. Larinya ke sana. Ya, saham baru bukan saham divestasi, ya. Sebagai pegang saham pengendali adalah Bapak Cokro Gunawan dan Ivan Cokro Saputra, ya. Ini pengendali dan dia berjanji tidak menjual sahamnya sekurang-kurangnya 12 bulan sejak listing, ya. Ya, jadi pemegang saham pengendali adalah Bapak Cokro Gunawan dan Ivan Cokro Saputra, ya. Bapak Ibu ingat, ya, penggunaan dana, seluruh dana digunakan untuk modal kerja,
ya, terutama untuk pembelian bahan baku kacang almond dan kacang tanah. Ya, ini adalah baku utamanya perseroan. Ya, kacang almond dan kacang tanah. Ya, sebagai informasi untuk kacang almond itu panennya itu 1 tahun sekali, yaitu bulan Agustus sampai Oktober. Ya, waktu panen harganya paling rendah. Ya, sedangkan kacang tanah itu dipanen 2 kali dalam setahun. Ya, panen pertama itu bulan Februari, panen kedua itu biasanya September, Oktober. Ya, di saat panen ini perseroan itu melakukan pembelian sebanyak-banyaknya supaya harganya murah, ya, biaya bahan bakunya murah, ya. Perseroan didirikan Agustus 93, ya, jadi umurnya sudah cukup lama, ya, punya pengalaman cukup lama. Ini adalah profil dari anak-anak perusahaan dan asosiasi, ya. Yang anak usaha yang paling dominan adalah PT ME, ya. ME itu tadi PT ME itu singkatannya apa ya? ME ini. Mitra Pak Era Mandiri, ya. Mitra Pak Era Mandiri. Ini anak usaha yang paling dominan karena dia mengontribusi pendapatan itu 60%, ya, 60%. Didirikan tahun 2008, ya, umurnya 16 tahun, ya. M ini bergerak di bidang industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga dan industri kosmetik untuk manusia, termasuk pasta gigi. Ya, Mitra Pak Era Mandiri, ya, anak usahanya. Yang lain-lain anak usahanya kontribusinya nggak banyak. Ya, saat CI cuma 4%, ya. GII ini juga nggak ada kontribusi, ya, sangat kecil. Ini ekspor impor, ya, ekspor impor kacang yang dapat dimakan, ya. Beroperasi didirikan tahun 2019, GEI. GAI perkebunan, tapi masih belum kontribusi. Ini dalam likuidasi, jadi mau dianu apa mau ditutup perusahaan ini, GAI perkebunan, ya, mungkin nggak efisien, ya. Kemudian FGE perdagangan besar, ya, perdagangan besar juga nggak ada kontribusi pendapatan. Ini berhenti operasi, ya, nggak efisien. Ini perusahaan asosiasi, ya, jadi ini langkah-langkah efisiensi, ya. Kegiatan utama perseroan adalah di bidang makanan ringan kacang olahan. Pertama yang didirikan oleh Bapak Cokro Gunawan, ya, di Cikarang, ya, ini jadi manufaktur makanan ringan kacang olahan, ya. Selama 20 tahun fokusnya ke industri pengolahan kacang. Ya, dia punya 3 pabrik, totalnya 15.000 meter persegi. Ya, ini Bapak Ibu kacang-kacangnya yang dimiliki merek-mereknya. Ya, untuk kacang tanah mereknya John Farmer Peanut. Ya, ya, diproses menjadi kacang cincang, bubuk kacang dan pasta setelah selai kacang. Ya, kacang mete juga mereknya sama John Farmer Cashew. Ya, kemudian kacang kulit. Ya, kacang kulit GE Nut 2 Naga. Ya, kemudian kacang almond, ya, mereknya Almonisia Almond. Ya, kacang hazelnut John Farmer Hazelnut mereknya. Kacang pistachio mereknya John Farmer Pistachio. Susu kacang, ya, mereknya Almonisia Nuts Milk Series. Minyak kacang almond Almonisia Almond Oil, ya. Kacang walnut mereknya John Farmer Walnut. Ya, itu adalah beberapa produk dari perseroan, ya, kacang-kacangan, ya, kacang mente, kacang almond, kacang tanah. Ya, dia punya 3 pabrik di Karang, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ya, dia mau ekspansi menjadi 30.000 meter persegi. Ya, sekarang ini masih 20.000 meter persegi. Ya, luas arealnya. Ya,
Plan 1 ya, pabrik 1 ya, ini beroperasi tahun 94, jadi sudah sangat lama ya. Luas lahan 3.200 meter persegi, kapasitasnya 7.000 ton ya, ada 3 mesin ya. Kemudian plan 2 mulai operasi 2008 ya, melayani produksi snack kacang untuk retailer Indomaret. Jadi dia masuk ke Indomaret ya, dan klien di Amerika. Kapasitas produksi 5.000 ton per tahun ya, ada 3 mesin. Plan yang ketiga di Cikarang ya, luas lahannya 6.000 meter persegi, beroperasi sejak 2018 ya, ada 2 mesin. Ini untuk kacang tanah dan kacang almond ya. Jadi plan ke-1 itu di Cikarang, kapasitas 7.000 ton per tahun. Plan kedua di Pati, Jawa Tengah, kapasitas produksi 5.000 ton per tahun, produksi snack kacang untuk Indomaret dan klien di Amerika. Plan 3 itu di Cikarang, operasi tahun 2018 untuk produksi kacang tanah dan kacang almond ya. Anak usaha CI PT Kubik Indonesia tahun 97 ya. Ini usahanya adalah di bidang dekorasi teknologi cubic printing untuk otomotif ya. Ini market leader Bapak Ibu ya. Merek-merek itu ya. Jasa cetak ya, jasa cetak ya di barang-barang itu, kliennya itu seperti Suzuki, Toyota, Yamaha, Honda ya ini ya. Jadi ini untuk otomotif ya, printing, jasa printing ya. Cuman ini nggak besar, kontribusi pendapatan cuma 5% kok ya. Yang besar itu anak usaha apa? Anak usaha yang paling dominan itu ME ini, Mitra Pak Indonesia ini, apa? Mitra Pak Era Mandiri. Ya, ini adalah perusahaan manufaktur dari pabrik ya. Manufaktur kontrak memasukkan bahan ya. Ini memiliki spesialisasi dalam merancang dan memproduksi produk sampo, rambut, sabun mandi, wajah, perawatan tubuh, bayi dan sebagainya. Ya, pelanggan-pelanggannya itu apa? Futsal itu pelanggannya, ya, pelanggan-pelanggannya. Jadi dia tuh merancang dan memproduksi produk produk sampo rambut, ya. Jadi ini bukan langsung jual ke konsumen langsung, tetapi jualnya ke pabrik-pabrik, ya, yang terkenal ini, ya. Lifebuoy, Clearpond, Sunsilk, Rexona, Vaseline, ya, gitu ya. Menawarkan full service keahlian manufaktur, sistem dan prosedur berkualitas tinggi ya, untuk membantu strategi merek pelanggan ya. Pelanggannya adalah pelanggan pabrik ya, Neril, Rinso, Sunlight ya. Anak usaha yang lain GSM ya, 2010 ini distribusi dan importir bahan-bahan makanan dan minuman ya. Ini juga pelanggan-pelanggannya adalah ini Mister Donat, Surselli, KFC, Dunkin Donat ya. Jadi dia itu menjual barang-barang ke mereka-mereka ya. Pelanggan dia GSM ini menjual secara online dan offline ya. Offline itu bahan kue, toko bakery ya, industri retail makanan ya seperti Dunkin Donat itu ya, juga import dan menjual ya, seperti roll out, hazelnut, macadamia ya. Pelanggannya adalah KFC, AW ini ya. Untuk penjualan breakdown detailnya perusahaan berdasarkan geografi masih ke lokal ya, 1,2 triliun, yang ekspor cuma sedikit, 115 miliar ya. Pelanggan yang mempunyai kondisi pendapatan di atas 10% selama 3 tahun terakhir itu Unilever Bapak Ibu ya, Unilever ya. Persaingannya adalah PT Garuda Food Putra Putri Jaya ya, kodenya GOOD ya. Dari segi produksi guna ini ya jauh ya. Tahun 2022 guna itu jumlah produksinya cuma 7.200 ton ya. Sedangkan kalau good
ya kodenya good itu yang sudah listed itu 180.000 ton ya. Jadi jauh sekali ya jauh sekali size-nya ya. Risiko yang utama adalah risiko persaingan, ya risiko persaingan. Ya, pengendalinya adalah Bapak Cokro dan Ivan Cokro Saputra. Ya, ini Pak Cokro Gunawan. Ya, umurnya 71 tahun. Ya, 71 tahun. Kemudian independen, direksinya Pak Ivan Cokro Saputra. Ya, umur 41 tahun ya, masih muda. Ya, lah ini Bapak Ibu, ini adalah perusahaan keluarga. Cokro itu adalah ayah dari Bapak Ivan Cokro Saputra sebagai dirut dan Ibu Bernis Cokro Saputra sebagai direktur. Nah, ini perusahaan keluarga, ya. Ayah sebagai komut, Pak Cokro Gunawan, direktur utama dan direktur, ya. Asetnya kita lihat Bapak Ibu sekalian, asetnya itu 700 miliar, 750 miliar, hampir 1 triliun ya. Perusahaan menengah ini, ya. Akibat tetap 300 miliar, ya. Kesediaan 150 miliar. Piutang usaha ke pihak ketiga 200 miliar. Jadi aset-asetnya itu cukup berisi ya. Ya, kita lihat lagi ke laporan keuangan ya. Ya, jadi penjualan penjualan breakdownnya adalah kontrak manufaktur dan jasa maklon. Ini dari yang ME itu ya. ME itu 882 miliar ya. Cukup dominan. Kemudian dilanjutkan dengan penjualan produk kacang ya, dari anak usaha yang lain itu 480 miliar. Ya, total omset 1,4 triliun ya akhir 2023 ya. Segmen operasinya dari sumber pendapatan perseroan itu dari satu kontrak manufaktur dan jasa maklon. Jasa maklon itu yang bikin cetakan itu ya, itu namanya maklon. Ya, penjualan produk kacang dan lain-lain. Ya, dari 68% pendapatan perseroan dari segmen kontrak manufaktur dan jasa maklon, 38% dari segmen manufaktur dan distribusi produk kacang-kacangan. Ya, ini kita lanjut ke poin-poin utama. Jadi nanti jumlah lembar saham yang dapatkan setor penuh setelah IPO itu 2,5 miliar lembar. Harga IPO Rp150 per lembar sehingga dapat duit Rp72 miliar per lembar net setelah dipotong biaya emisi asumsi 4%. Rp72 miliar ini mewakili 10% dari total aktiva, ya sangat kecil sekali, dan 13% dari total ekuitas. Jadi ini seakan-akan perusahaan ini nggak butuh duit mestinya, ya raupnya cuma sedikit, ya jadi sehat ini, ya bisa saja karena strategik IPO, ya rencana penggunaan dana semuanya untuk modal kerja, khususnya untuk pembelian bahan baku, ya kacang almond dan kacang tanah, ya. Usia perseroan 30 tahun, sudah cukup tua, banyak pengalaman. Ya, perusahaan adalah perusahaan keluarga. Ya, sumber pendapatan perseroan dari segmen kontrak manufaktur dan jasa maklon 68%, penjualan produk kacang 38%, dan lain-lain 4%. Ya, kemudian pesaingnya Garuda Food, Putra Putri Jaya, Good. Bank kreditur cukup variasi, Bank KIB Hana Indonesia, Bank HSBC Indonesia, BCA dan Banamo. Jadi cukup bankable perusahaan ini. Ya, GPM 14% buruk ya, nggak besar. GPM itu kan omset dikurangi HPP ya. Kalau saya ini nggak kurang tinggi mestinya buruk ya. OPM 9% moderat, NPM 7% moderat, ROE 17% baik sekali ya, 17% jauh di atas deposito plus inflasi ya.
DER-nya cuma 38%, jauh di bawah 100%, sangat baik. Untuk rasio DSCR single digit kurang bagus, buruk. ICR baik, double digit, ya 15 kali. Jadi secara umum saya menilai fundamental perusahaan ini adalah moderat. Ya. Net profit tahun ini saya perkirakan 120 miliar rupiah, tahun 2023 itu 95 miliar, sehingga ketemu EPS-nya 48 rupiah. Dengan harga 150, ya ketemu PER-nya itu 3,125 kali. Ya, jadi di bawah 5, sesuai dengan patokannya Pak Lokeng Hong. Jadi sangat murah. Book value-nya 0,6 kali. Ya, jadi saya ngasih rekomendasi buy saham ini. Kalau kita mau membandingkan dengan saham GoTo ini kan raksasa ya. Aktiva 7 triliun, guna cuma 750 miliar, hampir 10 kali size-nya. Ya. Dari DER, GoTo itu 100%, guna 38%. OPM, good 8%, guna 9%. Oh, berarti kan sesuai industri. Ya. ROE juga sama, 17%. PBV, good 4 kali, guna 0,6 kali. Per, good 24 kali, guna 3 kali. Ya, jadi belilah saham guna. Ya, nanti jualnya harga berapa? Nanti kita tunggu waktu penjatahan, dapat berapa persen. Kalau dapatnya di bawah 10%, saya sih optimis bisa arah hari pertama. Tapi Bapak kalau Ibu mau agak aman, pasang separuh di harga arah. Nanti dipantau. Kalau masih tetap arah, sisanya jangan dijual dulu. Ya, begitu caranya main. Ya, ada pertanyaan silakan, bisa langsung bertanya, Bapak Ibu. Atau kalau malu-malu bisa ketik, silakan. Saya coba cek ya di kolom chat ya. Silakan. Ini tidak ada kolom chat, tidak ada pertanyaan. Ayo, Bapak Ibu silakan. Ini ada beberapa klien, ada Pak Suko yang ikut Zoom. Ayo silakan. Kalau malu bisa DM saya ya. Ini sudah mulai offering ya. Jadi cepat-cepat beli ya. Sebaiknya kalau mau beli di EIQ itu enaknya tuh jam 12-an ya. Jangan waktunya jam sibuk. Soalnya nanti kalau jam sibuk itu kita terima OTP-nya kadang itu nggak bisa lancar. Ya, juga koneksi ya, juga pengaruh. Bapak Ibu, kemarin saya di rumah nyoba beli, masukkan, begitu saya proses OTP 3 kali nggak terima saya. Akhirnya saya batalkan juga. Ya, saya disyukur tadi datang jam 11, jam 12 saya langsung order, sekali paket kirim OTP langsung dapat nomornya. Ya, jadi itu jam sibuk juga pengaruh sama koneksi. Ya, kalau koneksi nggak stabil tidak dapat OTP. Ya. Maksimal kan 3 kali nyoba untuk dapetin nomor OTP itu. Kalau nggak dapat langsung batal aja. Ya, batal berarti nanti Bapak Ibu cek di menu order. Kalau dia nggak ada berarti belum belum order, belum pesan. Nanti harus pesan ulang. Ya, caranya begitu. Coba saya cek lagi ya. Kalau nggak ada saya akhiri ya. Di kolom chat nggak ada. Ya, jadi terima kasih ya Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Ya, saya minta maaf ya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan sungkan untuk WA saya kalau ada pertanyaan. Ya, selamat sore ya. Tuhan memberkati kita semua. Ya, salam sehat selalu ya. Salam cuan ya. Saya izin untuk live Zoom ya.